Oke guys, jadi dalam episode kali ini saya ingin memberikan sedikit disclaimer bahwa mungkin buat beberapa orang topik yang ada dalam episode ini mungkin agak sedikit sensitif. Jadi saya mengharapkan kebijaksanaan dari para penonton dan teman-teman sekalian agar bisa menyikapi topik yang akan kita bawakan hari ini. Karena mungkin kita tidak bermaksud untuk menyinggung sebagian orang atau sebagian perusahaan, nggak ada hubungannya dengan itu. Karena di sini kita bertiga kita murni untuk mendiskusikan sesuatu yang memang sering terjadi, terutama di beberapa coffee shop akhir-akhir ini. Dan sebenarnya sih kasus ini udah sering terjadi dan makanya di sini kita akan coba untuk melihat dari berbagai sudut pandang dan supaya ini bisa menjadi masukan buat kita teman-teman semua baik dari cafe owner maupun dari barista itu sendiri. So, mari kita simak bersama-sama dan let's begin. Ini dia Richard dan Christian. Yeah. Ini urgent loh ini. Ini tak belain jauh-jauh dari Kediri ke Surabaya secepatnya, ya kan? Begitu kita mendengar ada isu-isu tentang, ya kalau aku sih sebutnya champion hunter. Ya. So, jadi ini isunya, jadi kita langsung aja kita bahas ke topik yang memang lagi hangat nih ya. Oke, thank you Rino. Nah, karena memang lagi hangat ini, jadi topiknya ini adalah tentang bajak-membajak barista. Iya. Bajak-membajak. Waduh, berat nih. Pak Kris siap? Siap. Enggak, kita nggak akan ini ya, kita akan berusaha untuk menghindari jangan sampai ini jadi podcast gibah, ya kan? Cuman kita akan melihat ini fenomena ini yang terjadi ini seperti apa sih dari pandangan secara umum. Nah, kan kita tahu kompetisi ini kan lagi rame nih. Kompetisi udah mulai jalan lagi, Ice League udah mulai jalan, dari Ice League udah ada juara ini, dari regional udah juara ini, udah makin rame nih sekarang. Nah, seperti biasa sih sebenarnya sih tiap tahun ya, tiap kali ada champion, ada juara, lirik-lirikan itu pasti terjadi. Pasti terjadi, dan oh ini dari champion ini, dari cafe ini, terus kemudian nanti ditawarin, kemudian di nego, terus kemudian pindah ke cafe lain, itu adalah sebetulnya hal yang biasa, ya kan? Tapi kalau dari sudut pandang Koko ini gimana nih, Koko Surabaya ini? Oke, mau siapa dulu nih? Chris dulu aja. Oke, yang pasti kan ya kalau tujuan untuk kompetisi kan untuk mengekspos barista ya, memang untuk mengekspos barista dan untuk mereka biar bisa apa sih jadi role model, terus ada ketentuannya kan harus flair juga. Flair itu apa? Flair itu kayak berbakat lah istilah kata, dan bisa bersinar dan jadi role model istilah kata kayak begitu. Terus? Ya kalau bajak membajak sih ya basically ya hal yang wajar ya basically wajar, ya. Menurut saya masih wajar gitu. Kita pun kadang-kadang kalau misalkan ada kompetitor pun, wah ini kompetitornya menarik banget ya sosok orang ini ya. Kadang pasti ada terbersit kepikiran untuk membajak juga gitu loh. Kita pasti kalau dari saya sih seperti itu gitu. Ya, Koko Richard. Kalau saya ini kan belum ada nih yang kena ini. Oke. Kalau saya kan ya kebetulan anak-anak saya belum ada yang pernah ikut kompetisi untuk level nasional. Tapi kalau lokal ya dulu adalah beberapa dan langsung ditawarin. Ditawarin. Jadi tawarinnya juga setelah selesai lomba menang langsung ditawarin. Ya. Jadi owner coffee shop yang lain langsung datang merepet, langsung tawarin, Mas mau nggak pindah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari hal kayak gitu kan sebetulnya kan biasa nih ya. Cuman kan begini, kalau kita lihat dari sudut pandang owner cafe nih, cafe owner nih, contoh paling gampang yang kemarin sering terjadi kalau kita lihat di Jakarta kan CG champion udah setelah itu mungkin setahun 2 tahun setelah itu terus udah langsung pindah lagi. Nah, maksud saya dari sisi cafe owner, kita udah ngasih training ke mereka, kita udah memodalin mereka, kita udah push mereka tuh the limit sampai mereka kita support mereka segitu banyak, otomatis itu bukan dana yang kecil untuk ini ya. Terus tapi kemudian untuk mengantisipasi supaya nggak segampang itu
diambil oleh kafe lain itu biasanya gimana sih? Jadi kalau di kita biasanya ada sistem kontrak. Oh, pakai kontrak. Ya, menurut kita ya dibandingkan sama loyalitas atau itu kan nggak pasti kan, maksudnya variabel yang tidak pasti lah. Ya. Nah, kontrak ini kan istilah kata kayak rem darurat lah antara si coffee shop dengan si barista ini. Kalau misalkan tidak ketemu di tengah jalan, itu kontrak itu kan sudah berlaku dan berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, kontrak itu berarti kontrak ketika dia ikut lomba atau kontrak kerja biasa? Jadi setelah kontrak kerja kita ada, kalau di sistemnya kita ada kontrak kerja, tapi kalau mau ikut lomba itu ada sistem kontrak lebih lanjut lagi. Oh, beda kontraknya. Beda kontraknya dan sistem denda lah istilah kata gitu. Oh, ada dendanya. Ada dendanya. Karena ya basically kalau dendanya kita ini ya sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Kita pernah pelajaran misalkan kenapa nggak dibebanin misalkan 3 kali lipat atau 2 kali lipat biaya yang dikeluarkan, kebanyakan si barista ini malah hilang. Oh gitu. Iya, itu kayak penyakitnya muntaber tuh, mundur tanpa berita. Oh gitu, mundur tanpa berita. Oke. Oh jadi salah satu caranya adalah kalau mau ikut kompetisi lomba, oke kita full support, tapi ada kontraknya. Ada kontraknya. Biasanya berapa lama? Biasanya sih terakhir kalau nggak setahun, 1,5 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Oh cukup ya segitu, 1,5 tahun setelah kompetisi. Iya, sebetulnya cukup sih. Kalau dari kita cukup juga, karena kan kita juga ngelihat ini karakternya si champion ini bakal geser atau enggak nih, gitu. Oh gitu. Apakah tambah ke arah yang lebih baik sesuai harapan atau ternyata ya malah istilah kata kena penyakit kayak star syndrome gitu. Oke. Nah, karena kalau aku lihat hal kayak gini ya tergantung kita mau lihatnya dari sudut pandang mana. Kalau kita lihat dari sudut pandang baristanya, ya otomatis ya dia sah-sah aja, ya kan? Dia berhak lah. Umpama ada yang nawarin di tempat dengan gaji yang lebih gede, terus bisa membuat taraf hidupnya dia jadi lebih baik, why not sih sebenarnya. Cuman kan memang harus ada aturan yang jelas nih sebenarnya sih. Betul. Gitu. Jadi selain kontrak untuk waktu ada denda penalti itu. Iya, denda penalti dan itu akan berkurang juga setelah berapa bulan nih setelah dia menjalani kontrak itu. Oh, itu ada pengurangan juga. Ada pengurangannya juga. Jadi kalau misalkan dia baru 2 bulan terus tiba-tiba sudah mau keluar lagi, otomatis dendanya pasti lebih besar. Iya. Betul. Menurut kita ya sistemnya fair sih. Untuk si barista juga fair, untuk kita juga fair gitu. Berarti kalau seumpama sebenarnya kalau dari sisi yang menghijack, ini sebetulnya gambling juga loh kalau dipikir-pikir ya. Iya, gambling juga. Kan dia hanya contoh nih, baristanya Richard juara nih, champion nih. Wah, tertarik dong, ketawarin. Tapi kan kita kan nggak tahu nih baristanya Richard ini day to day-nya, activity-nya, performanya kayak apa? Kita kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Cuma ya, dia udah juara champion. Oh ini bisa buat ini nih nilai jual nih. Pastilah itu di situ. Tapi kan sebenarnya kita tinggal mau cari apa nih? Cari karyawan, cari staff, atau kita cuma cari sosok yang buat branding doang. Ya, itu juga ada faktor. Dari sisi yang nge-hijack juga gambling juga ya. Di Surabaya banyak ya kayak gitu. Kalau kita sih banyak ya, kayaknya banyak ya dari zaman dulu. Aku dulu pernah ada 1 kali kejadian, starnya plus 1 tim diambil semua. 1 tim? Ya, jadi sekitar 4 orang. Oh, zaman KVH? Zaman Butter and Bean di Marvel. Oh, Butter and Bean. Ya kalau Butter and Bean nggak apa-apa lah. Tapi juga pusing juga. Oh, pusing. Pusing dong, maksudnya operasional kita kan keganggu semua. Oh pasti. Kalau langsung dadakan segitu banyak ya Pak? Iya, itu langsung awal bulan langsung out 5. Jadi yang starnya plus beberapa orang itu. Oke. Ya, namanya terus juga itu, sampai hari ini mereka gimana? Nah, itu nggak tahu saya. Nggak tahu kabarnya? Nggak tahu. Tapi memang ya gini ya, memang kerjaan barista itu jadi satu kerjaan yang sekarang itu lagi hype. Oke. Jadi dan semua tuh pada rebutan untuk
apalagi barista yang sudah bisa kalibrasi, sudah bisa ada image-nya, itu sangat-sangatlah menjadi apa ya? Jadi mangsa atau jadi semua orang rebutan. Terutama untuk orang-orang yang pengen buka coffee shop, yang hitungannya mereka pengen instan. Oke. Beda ya kalau dulu biasanya orang ini umumnya kan kalau kita buka coffee shop kan kita sebisa mungkin hire yang memang masih fresh. Kita training, kita kasih mereka skill supaya nanti kalau mereka udah jago, mereka tinggal kalau mau cari kerjaan di coffee shop lain atau apa, itu mereka udah punya skill. Nggak cuma hanya sekedar waiter, ya kan? Tapi sekarang justru makin banyak yang cari itu udah jadi ya malahannya. Ya, karena ya mereka pengen instan kan. Daripada training orang yang memakan waktu, tenaga, uang. Kalau mereka bisa hijack orang-orang yang sudah pengalaman, why not? Tetapi setiap kali kita terima beberapa orang yang sudah berpengalaman, itu malah kalau membuat coffee shop yang sudah established, itu malah membuat jadi masalah sih sebenarnya kalau buat kita. Oh ya? Pernah ngalamin kayak gitu, Chris? Jadi hire yang udah experience justru malah ganggu? Iya. Oh ya? Contohnya gimana? Contoh jadi kayak apalagi yang sudah lama ya, misalnya di coffee shopnya tempat yang sebelumnya dia lama gitu. Ya akhirnya kan kita otomatis kan walaupun sama-sama coffee shop kan juga punya SOP sendiri-sendiri kan gitu. Ya kadang-kadang ya itu SOP yang lama masih ngikut gitu. Contoh misalkan ya kayak gramasinya untuk sebuah minuman nih. Saya pernah dapat nih satu barista nih gramasi untuk sebuah minuman misalkan 20 gram. Nah si baristanya ini karena sudah diberi dulu pernah kerja terus diberi wewenang. Oh dia ganti-ganti sendiri. Dia ganti-ganti sendiri. Ya, tujuannya waktu saya tanyain ya misalkan dikurangin setengah gitu. Lah tujuannya buat apa? Kan lebih efisien Pak. Padahal kan sebelumnya belum tentu. Di flavor semua juga itu gitu. Atau contohnya ya misalkan kalau kita standar manual brew-nya pakai ini. Dia pakai dosingnya sendiri karena menurut dia di tempat yang lama lebih enak begini padahal kan belum tentu gitu. Itu ada crash lah istilah kata gap. Tapi kan setelah itu mau nggak mau dia harus adaptasi dong menyesuaikan SOP. Iya, cuman kadang-kadang ya agak susah di awal, apalagi yang punya ide senioritas dan idealismenya keras biasanya gitu. Jadi pada waktu ada kita, mereka mengikuti caranya kita. Tapi pada waktu kita nggak ada, ya udah mereka balik lagi ke caranya yang lama. Padahal kan harusnya kan tetap ngikutin SOP tempatnya dong. Tapi realitanya kalau di tempat kerja nggak sih. Dan kita kadang-kadang taunya dari temennya yang lain atau customer atau dari misalnya ya hitungannya yang lain-lain yang merasa junior. Nah pada waktu junior ini juga lata memakai caranya orang ini, kita baru sadar, kita baru tahu. Ya, paling kan juga kelihatannya juga dari kadang-kadang kan ya namanya era Instagram ya, customer nge-tag nih, jebret fotonya begini, waduh ini kok beda ya, nggak sesuai dengan display yang kita mau. Gitu. Wah repot juga ya kalau mereka nggak bisa ngikutin SOP-nya dari kedai kopi kayak gitu ya bahaya juga nih. Dan ya itu realitanya ya kadang-kadang kalau ada kita ya mereka ngikutin gitu. Ya kecuali kalau memang mereka dikasih kebebasan ya terserah lu mau ekspor ada tamu lu bikinin terserah gitu. Cuma kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Nggak ada, semua pasti punya SOP. Pasti punya SOP. Cuma pasti udah ada hitungannya kosnya lu kalau bikin manual brewing sekian, suhunya sekian, terus cara nuangnya gimana harusnya kan seperti itu tinggal ngikutin apa susahnya ya. Oh gitu. Nah, tapi kalau umpama kita lihat nih dari sisi baristanya sendiri nih, harusnya kayak gimana sih? Kalau mama dia udah diikutkan, jadi mungkin ada teman-teman juga di sini penonton yang memang dia juga diikutkan kompetisi nih, disupport full nih sama kafenya. Terus ketika ada yang nawarin, itu harusnya seperti apa sih? Kalau dari sisi barista? Dari sisi barista ya kalau kita coba dari kacamata susah ya soalnya kita kacamatanya owner ya. Ya, coba kalau kita lihat dari sudut pandang barista. Kalau dari sudut pandang barista pasti
ya balik lagi ke personality orang-orangnya sih. Mm-mm. Saya pernah dapat juga barista yang misalkan habis ditawarin tapi dia nolak. Oke. Ya karena dia merasa ya ada coffee shop yang besarin dia. Itu bukan di tempatnya saya tapi di tempat yang lain. Mm-mm. Dan akhirnya ya sampai akhirnya si barista ini meninggal akhirnya di sebuah coffee shop di Surabaya. Oh, meninggal. Iya, dan akhirnya si ownernya sendiri juga emang kena penyakit, emang kena sakit. Oh, Ya oke, itu oke. bagus banget dan sudah ditawarin banyak orang. Ownernya sebuah coffee shopnya ini juga akhirnya ya loyal. Jadi walaupun dia sakit, ya udah dikasih shiftnya juga dikurangin. Ya, Iya, iya. itu menurut saya relationship barista yang seharusnya ada ya di antara owner sama ini ya. Pasti bondingnya kan Iya, bagus betul, banget betul, kan. betul. Sampai ke terakhirnya ya meninggal, baristanya meninggal akhirnya. Karena kena sakitnya itu dia. Iya. Ya cuman balik lagi nih sekarang eranya kan sudah bergeser lagi. Iya. Itu juga ya mungkin berapa tahun yang lalu ya. Pasti lu pernah dengar kan sampai akhirnya meninggal kan. Berarti balik lagi tergantung seberapa deket atau seberapa kuat bonding atau ikatan antara si owner sama si barista itu ya. Itu pengaruh banget gak sih? Mungkin ya environmental baristanya juga ya mungkin ya kalau dari saya. Gimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, gimana dia juga si barista ini bisa nggak nih ada nilai-nilai loyalitas nggak nih yang diuji gitu. Iya. Karena kalau saya memposisikan diri sebagai barista yang di hijack, kalau dari saya nih ya, itu yang nomor satu buat saya bukan masalah duit. Yang nomor satu, seumpama saya mau di hijack, apakah tempat ini nanti akan bisa lebih support saya dibandingkan tempat saya yang lama? Itu apakah tempat ini bisa membuat saya explore saya lebih jauh dan bisa menaikkan karir saya itu next step lebih tinggi dibandingkan tempat sebelumnya? Kan harusnya seperti itu kan harusnya. Jadi masalah duit sebenarnya bisa, angka ini bisa dibicarakan sebenarnya. Ya, aku setuju sih. Dan kemarin pun aku udah sempat ngomong ke beberapa yang start. Duit itu masih bisa dicari. Tapi apakah kamu akan naik level atau kamu akan malah turun? Nah itu pertanyaannya kan kembali lagi ke barista. Kamu pingin apa dulu? Iya sih. Bener ya. Kamu yang dicari apa ya? dulu? Karena tiap orang mungkin bisa beda ya. Iya. Kalau memang dia merasa, oh di tempat yang lama aku bisa sampai begini, aku pengen balas budi, setelah itu mungkin aku tinggal, ya nggak masalah, monggo. Kan tiap orang pasti punya pemikiran sendiri, dan kita sebagai owner, kita tidak bisa menentukan jalan hidup. Betul. Kita hanya bisa membantu meng-guide, tapi kita nggak bisa menentuin. Kok Richard bijaksana banget loh. Kok bijak kan penasehat. Kok baik banget sih. Iya. Terus gimana kalau dari kamu, Chris? Ya kalau dari kita ya balik lagi tergantung apa yang dicari. Aku setuju sih sama Pak Richard sih. Tiap orang memang kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang cari material kan, kalau material kan sudah pasti fulfill tuh dengan tawaran tempatnya gitu. Ada juga yang mungkin sudah nggak mau nyari lagi nih. Dia merasa sudah terkenal, udah nggak usah kompetisi lagi untuk mencari itu. Ya memang beda-beda sih. Iya ya. Nah, saya sih mau cerita dikit ya. Ambil contoh nih Intan Casual Bali. Ya. Saya kan cukup dekat sama dia. Di Bali 2 tahun kita selalu bareng-bareng lah. Udah kayak, pokoknya bestie banget lah sama Halo, Intan. Nah, halo Kak Intan. Intan ini kita pernah ngobrol ya. Dia kan di Bali kan juga sebetulnya ada beberapa yang nawarin gitu loh. Terus aku pun juga pernah ngobrol sama dia, kenapa sih nggak mau pindah gitu. Kalau menurut dia ya, gua nggak bisa walaupun gajinya lebih gede pun, gua sih nggak pindah karena ini Casual ini yang gedein gua, membesarkan gua, dan gua bisa belajar banyak di sini tuh dan disupport. Karena menurut dia yang nomor satu itu, dia kalau mau ekspor kopi, dia mau belajar apa disupport, dan kemudian untuk dia pengen sertifikasi Q-grader atau apa itu pun juga dibiayain juga, disupport full gitu loh. Yeah. Asalkan dia ada niatnya beneran gitu dan ada kontribusinya balik ke perusahaan. Nah itu menurut saya itu adalah salah satu contoh yang memang ini yang tidak memikirkan
tidak memandang nominal. Ya nominal. Langka lah sekarang. Langka sekarang kalau kita bilang ya istilah kata pergeseran sekarang terutama semenjak pandemi ini kalau kita bilang ya barista ini semua serba instan ya jadinya ya. Dengan eranya digital juga eranya ini coffee shop ya kayak kita bilang juga coffee shop pengen cepet-cepet naik nih. Bukan dari the produknya juga tapi dia juga pengen hijack orang-orang yang istilah kata ini. Pernah kan juga di Surabaya ya sampai akhirnya hijack semua kepala-kepalanya juga. Oh ya? Ada sempat ada coffee shop yang begitu. Ada. Akhirnya malah kacau akhirnya karena ya tiap Lalu kepala punya ini ya punya ego sendiri ya akhirnya dan mereka akhirnya gitu kan dan era sekarang nih ya banyak era-era instan sih sekarang orang pengen cepet naik gitu pengen jadi seperti Vicky Raharja betul pengen jadi seperti ya Vicky pengen jadi seperti Muhammad Aga tapi mereka nggak ngelihat itu mereka ngelihatnya yang sekarangnya nih posisi sudah enak-enaknya nih tapi nggak tahu gimana mereka merangkak karirnya gitu kan. Nah, pengen cepat. Oh ya, saya pindah ini kalau kita bilang ya namanya apa ya, kutu loncat ya istilah kata ya. Dari sana dia dengan gaji misalkan dikasih gaji lebih atau 2 kali lipat nih. Dia akan kutu loncat lagi pasti untuk itu. Kalau 4-5 tahun lalu beda 100.000 aja pindah. Iya. Kalau sekarang mereka lebih smart kalau kita bilang. Kalau Gepeng ngomongnya malah beda 50.000 pindah. Mereka lebih smart, jadi kalau ditawarin gaji 2 kali belum tentu mereka pindah itu karena materialnya juga, tapi jadi offering lagi untuk ke tempat selanjutnya. Oh, gitu. Jadi yang dikejar udah bukan gimana supaya dia bisa explore, gimana ini tempat ini bisa nggak menaikkan karirnya dia, gitu ya. Pencitraan ya. Cuman pencitraan tapi nggak. Cuman lagi enggak. Ya itu sekarang pencitraan tapi secara skill, secara apa ya namanya, pride as a baristanya tuh udah redup. Jadi mereka pengen cepet-cepet jadi role model nih, tapi belum tentu isinya sudah seperti mereka itu. Mereka nggak mau ngejalanin dulu. Nggak mau ngejalanin. Kalau kita ngomong itu apa? Fast track ya? Ya. First crack. Fast crack atau karbitan. Luarnya udah matang, dalamnya fast crack. Dalamnya masih noob. Turbo shot. Ada susah juga ya, tapi ya memang susah ya. Berarti memang dari dulu sih, makanya sih kalau kita lihat kayak CG gitu ya, sebenarnya sih alumninya sih sejauh yang saya lihat ya, itu nggak ada yang sampai problem dengan bosnya, dengan tempat yang lama dan hubungannya mereka masih baik-baik aja gitu, walaupun mereka udah jadi champion kemudian resign itu, tapi ya nggak serta-merta langsung ada waktunya. Mungkin mereka kan juga ada perjanjian sendiri ya. Ya, rasa ada kontrak lah. Nah, terus kalau kayak kasus yang kemarin ini, piala tetap di Nordic atau? Piala tetap di Nordic karena sudah Nordic ya. Karena sudah ada di bagian kontrak juga. Sudah masuk ke bagian kontrak. Tadi kita baru aja tanya itu. CG kan juga gitu. Ya. Semuanya punyanya CG semua. Ya kita belajar banyak sih dari CG kok. Belajar banyak dari CG kok. Waktu itu aku sempat tanya-tanya lah salah satu ya bekas championnya. Kamu kalau di kontrak tuh seperti apa sih gitu. Sistem kontraknya seperti itu. Karena kan kita juga istilah kata kan baru ya baru dapat 1 nih gitu. Tapi sebenarnya bagus loh ya dengan ada sistem kontrak seperti itu. Ada penalti seperti itu, kalau memang ditarik nih, dicek, penaltinya dibayar, ya it's quite fair lah ya, lu mau bayar ya it's okay gitu ya. Ya fair. No hard feeling nih berarti itu. Kalau aku sih no hard feeling sih. Ya. Kalau selama dendanya sudah dibayar. Gitu. Ya iyalah. Kalau nggak dibayar langsung hilang ya itu baper pasti. Aduh rugi. Ya, rugi banyak kalau itu. Tapi ya. Oh jadi salah satu cara mengamankan ya pakai kontrak itu ya berarti ya. Iya. Oh ini menarik sekali pelajaran berharga. Ya di satu sisi buat barista ini juga fair kan. Sampai misalkan kafe yang meng-hijack itu bersedia untuk membayar kontrak sebesar itu, berarti kan emang interest banget gitu. Ya, tapi ya mungkin yang saya sih nggak tahu ya. Kadang kan ada beberapa ini orang yang memang yang dikhawatirkan nih
dikhawatirkan. Kalau sampai ada orang yang berani eh, bayar untuk penalti segede itu, berarti yang dikhawatirkan berarti kan nanti kan dia demand-nya kan akan lebih tinggi. Betul. Pasti. Berarti ketika nanti si barista ini masuk ke tempat dia, wah bisa jadi ekstra keras loh itu nanti. Bisa jadi loh ya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya prinsipnya kita sih ya reward sama jasa yang ditawarin tuh pasti sebanding. Sudah nggak mungkin kan kalau misalkan kita dapat reward yang lebih besar nih, sudah nggak mungkin great apa dia bilang, kalau Peter Parker bilang tuh great power come great responsibility kan. Ya, Nah ya. itu aku masih pegang sampai sekarang sih. Ya iya sih, berarti ya perusahaannya pasti akan menuntut yang memang tinggi banget juga sih. Siapa sih? Temen. Hampir mau ikut frame nggak apa, ngobrol aja sekalian. Ya kurang lebih gitu lah. Oke. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat para cafe owner dan juga bisa insight juga buat para barista nih. Dan ketika mereka jadi champion, mereka mesti kayak gimana sih sebenarnya sih? Apa yang mesti dilihat nih ketika di hijack? Boleh-boleh aja sih ya. Itu pilihan, mau loyal ke tempat yang lama, terus tapi kalau umpama dia merasa tempat yang lama belum bisa memenuhi kebutuhannya dia mau pindah ya it's okay sih sebenarnya. Karena pada akhirnya kita nggak bisa menahan barista itu sih. Honestly, kita ada kontrak, tapi Deketan dikit dong. kita ada kontrak, tapi kalau baristanya mau nakalan, kita nggak bisa apa-apa. Iya betul. Tetapi Justru yang penting nggak kabur lah ya. yang penting Yang penting nggak kabur. loh, mungkin nggak kabur, tapi dia akan membuat kerusuhan, membuat masalah di Bikin outlet. scene di outlet ya. Itu juga akan scene. itu juga akan membuat jadi masalah buat kita Iya, juga. iya sih. Jadi pada akhirnya kalau kamu pingin nama baristanya makin bagus, ya sudah, duit profesional, keluar baik. Udah intinya kan begitu. Kita tuh sebagai owner kita tuh nggak minta aneh-aneh kok. Pokoknya kamu resign sesuai dengan SOP perusahaan, ya udah fair, bayar penaltinya, dan kita juga no hard feeling. Iya, Paling kita cuman capek bangun lagi. Iya bangun betul. lagi, gitu. Ya tapi kan kita ketika kita mengikutkan dia untuk kompetisi kan kita juga udah tahu resikonya seperti apa. Iya. Ya udah tahu banget kok, dan kita juga kasih pelatihan ya udah tahu juga resikonya, karena ya jadi bekal mereka juga gitu loh. Dan banyak juga kok, maksudnya yang istilah kata ya alumni baristanya kita akhirnya jadi customer juga, sering main. Ya itu oke ya, berarti udah clear ini, kita udah diskusi tentang fenomena champion hunter. Ya. Kan kita ngobrolin tentang kalian aja nih. Ya. Oke. Christian dan Richard, ini kemana-mana selalu berdua, ini kenapa sih? Yep. Ngejuri berdua, kemana-mana berdua. Kalian ini saudara atau apa sih? Enggak, waktu kita yang Enggak di sih. regional kemarin, kita beda cabang. Beda cabur. Lagi musuhan? Enggak juga. Cuman dibutuhkan di mana aja. Dibutuhkan di mana? Kalian bukan pasangan kan? Enggak. Saya sudah menikah. Yang benar loh, seriously. Enggak. Enggak, Walaupun udah menikah kan banyak juga. Iya. Kita masih suka cewek. Kita masih suka cewek kok. Ya, aku memastikan aja, benar bukan couple-couplean gitu ya. Ya memang karena belakangan ya sering ngejuri, jobnya ngejuri juga bareng, ya udah sering ketemu Karena kita bareng. selalu di event yang sama kan? Ya di event yang sama, diundangnya juga, ya sudah akhirnya jadi barengan. Atau mungkin kalian memang selama ini, kalau mau ngundang aku juga harus ngundang Richard. Kalau nggak mau ngundang Richard ya harus ngundang Christian. Gitu. Enggak juga ya, enggak ada. Enggak ya? Enggak. Tapi kok bisa sepaket terus? Ya enggak tahu ya. Enggak selalu juga sih. Nggak selalu Karena juga. Sekarang lagi kayak 70-80% lah kita bahas. Iya lagi barengan terus gitu, 70-80. Jadi koko ini, Kok. ke Surabaya ini, jadi juri udah dari tahun berapa nih kok? Dia lebih lama. Gua 2013. Bukannya sama. 14, aku 2014. Oh, sertifikasinya. Sertifikasinya berarti barengan. Ya, tapi mulai ke juri udah lebih lama ya. Gitu. Ya, basically aku sih lebih kenal Christian dulu dari waktu kelas itu ya. Iya.
Ya itu kan walaupun ya ini kayak walaupun ini kan kita maksudnya kan sempat aku ambil kelas aku masih mandang dirimu tuh sebagai guru gitu loh. Guru Ya, opo? at some point kan dulu kan sempat ngambil kelas bareng gitu loh. Aku masih mandang Kayak ABCD ya. ya ABCD. Tapi sertifikatnya belum keluar sih. Sampai sekarang. No comment. No comment. Sebenarnya sih bisa sih kalau mau dikeluarin sertifikatnya. Wes nggak mau. Dibuat aja sekarang. Cuman karena saya udah nggak di sana, saya malas ngurusnya aja. Kalau dulu ada yang minta, oh belum ya, oke langsung. Ya belum. Ya begitulah ya, kayak no comment aja deh kalau Ya saya. ya udah ya udah. Aku tahu Richard ini justru pada waktu ada kafe H itu, tapi waktu itu aku tahu kafenya dulu, tapi belum tahu orang yang mana. Waktu itu tahu kafe H, weh coffee shop nih, cobain, dipendekarin dulu deh, espresso. Weh mantep ini Mantap. loh, espresso yang benar akhirnya ada di Surabaya Oh iya iya iya. zaman itu. Aku pertama kali kenal Richard ya itu beli tools kettle Hario itu. Produk kita ya? Hario ya? Hario Buono. Oh dia jualan. Jualan tools waktu itu. Jadi waktu itu aku bawa dari Australia. Oh Cina mesti dagang gitu ya? Tetap keluar juga. Aku nggak tahan loh. Pak kue yo Cino, Ya, Pak. makanya justru itu kan sesama Cina nggak apa-apa kalau. Tapi ya memang waktu itu ya 2013 memang masih salah satu yang pertama lah di Surabaya. Pionir. Dulu itu sebelum ada kafe H itu kedai kopi Keiko. Oh iya, Keiko dulu. Keiko di Klampis ya itu ya. iya di Kelambi. Cuman kan Keiko kan dia espressonya waktu itu kan juga masih dominan banyak robusta. Gitu. Nah ketika kafe H buka itu wah mantep. Jadi dari sejak itu aktif terus ya mulai di kopi ya Cat ya? Sempat vakum mungkin 3 tahun. Duh, oh sempat vakum 3 tahun? Vakum, jadi 2014 terakhir menjuri, suatu baru menjuri lagi waktu itu ngambil sertifikasi sama Chris. Kenapa? 18. Hah? 18 atau 17? 18. Kenapa vakum lama banget? Itu nggak aktif di kopi, nggak ikut event, nggak ikut apa-apa gitu? Nggak ikut event, tapi waktu itu memang lagi ekspansi sih. Jadi ngurusin kerjaan. Oh, buka-buka bisnis baru itu. Bukan karena patah hati, Cat? Oh enggak, yang ya hitungannya patah hati ini yang membuat kembali. Oh, oke. Yang nggak jadi nikah itu? Nah iya, Itu tahun berapa ya, Pak Richard ya? 2017. 2000? 17. Oh, 2017. Jadi setelah patah hati, langsung dah Q grader diambil, semua Oh, jadi patah hati AST itu justru ini ya membuat makin semangat ya. memicu. Jadi nyelesain AST-nya berangkat ke sana. Nah, Chris, kamu ini kan dulu startingnya ini kan dari Homebrewers. bukan homebrewer, kamu tukang fotokopi. Ya kan? Iya Punya IG namanya Sebensa Coffee dan itu udah Iya. itu dulu kan image-nya kan cuman Instagram khusus foto-foto cakep-cakepan kopi-kopian. Sebenarnya awal-awal itu karena itu si homebrewers sih. Lebih ke homebrewer. Lebih ke homebrewers duluan awal-awal. Terus ya sempat jadi kayak visit kafe-kafe juga di sana. Tapi akhirnya ya kan kita follow the market kan. Akhirnya lebih ke arah homebrewers itu. Tapi kamu memang ini ya, basic fotografi ada. Nggak ada. Loh, tapi kok fotonya bisa bagus-bagus? Ya belajar akhirnya. Itu pakai kamera beneran? Nggak, masih pakai handphone sampai sekarang. Masa Iya, masih pakai handphone. IG-nya Sebensa Coffee itu Handphone. dari handphone semua? Handphone. Masa? Handphone. Aku nggak ada basic untuk fotografi sebetulnya. Wah keren loh, tapi tak kira wah udah profesional nih. Tapi caranya mau- kalau scroll yang bawah itu fotonya jelek banget sih masih. Enggak, justru dari dulu itu masih aku tahu Karena oh, bagus. Sebensa ini, iya, akhirnya udah foto profesional itu pakai HP semua. HP semua. Belajarnya dulu sama namanya Pak Eka dari Solo dulu. Itu dulu yang udah ngawalin lebih dulu tuh untuk blogger kopi itu. Belajar akhirnya sama dia kenal. Terus itu akhirnya si
akunnya Sebensa itu sampai sekarang masih ada ya? Masih sampai sekarang. Itu dipakai buat apa dong sekarang? Berarti? Masih Lebih ke info apa atau apa? masih tetap di manual brewing basically. Oh gitu. Masih tetap di manual brewing, terus ya sekarang udah mulai dapat endorse-endorsan lah. Wih, gila mantap. Terus juga punya channel YouTube ya? Mulai channel YouTube Nordic juga kita, ya. Nordic. Nordic ya. Gila nih. Tinggal Pak Richard ini, Koko Richard ini next ke depannya nih selain coffee shop dan kan udah AST juga nih. Tapi AST-nya pun juga saya lihat juga jarang loh, buka kelas AST kalau aku buka kelas tuh based on dari permintaan sih. private ya. Ya, private. Jadi jarang aku buka umum. Karena Oke. kerjaan sekarang tuh half-half sama family business juga. Oh, oke. Pewaris tahta kerajaan. Iya, Iya. secara nggak langsung. Kan seperti kamu toh, Pak. Aku kan karena ya terpaksa. Lah ya. Oke, nah berarti teman-teman kalau ada yang mau ambil sertifikasi untuk SCA, ini bisa kontak Richard Caharyanto. Ya, nah, Koko Richard ini dia adalah AST, dia bisa mensertifikasi Anda untuk barista dan brewing. Ya. Ya, dua itu ya. Ya. Barista dan brewers itu. Seperti saya udah certified SCA barista dan brewers intermediate. Ya, intermediate. Makanya bisa buat banyak buku ini, Pak Willy. Oh iya dong, itu salah satunya. Kalau kita udah tahu knowledge-nya, jadi sepenting apa sih ikut kelas? Jadi sebenarnya sertifikasi SCA itu buat apa sih? Penting nggak sih? Sebenarnya gini, kalau sertifikasi SCA itu kan kita tetap akan mempelajari segala sesuatu based on dari standar internasional. Oke. Jadi ya sebenarnya itu salah satu untuk membekali barista, baik dia mau ngambil kerjaan baik di Indonesia ataupun di luar negeri, sertifikasi ini diakui. Oh, jadi salah satu keuntungannya adalah sertifikasi SCA ini recognized di seluruh dunia. Dan sebenarnya kalau mengumpulkan sampai 100 poin, dapat diploma of coffee. Wah, diploma SCA pertama di Indonesia. Ya, Itu Evani Jesslyn. Nah, CC. jadi bagusnya dari kelas SCA ini adalah kamu tidak perlu ngambil di Indonesia. Kalau kamu lagi studi di luar, kamu mau ngambil di sana, itu semua akan connect. Jadi tidak harus dari satu instruktur. Untuk sertifikasi SCA itu ada expired nggak, Cap? So far sih belum ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Untuk AST yang ada ya? ya AST setiap 3 tahun sekali kita harus renew. Renewal ya. Oke. Seperti kayak Q-Grader juga. Koko Chris juga udah ambil sertifikasi SCA? Belum sih. Lo gimana temennya? Sohib? Lo kok? Karena sertifikasi Mahal ini kan mahal. Lo Dan Koko Surabaya, itu keheran lah. ya dulu sih kepikiran kalau dulu Nordicnya sudah menghasilkan lebih lagi Udah ngambil. menghasilkan lebih-lebih. Sudah 3 cabangnya. Kamu ngerasa nggak penting toh? Kamu ngerasa nggak butuh toh sekarang? Lo bukan, tetap mau ngambil lah. Cuman kan dulu kan kita 2 tahun kan puasa dulu kena pandemi. Ada ya alasan ya. Ini loh, Cino Surabaya. Ya. Oke lah ya. Oke. Thank you udah bukan mengklarifikasi ya. Ini kita hanya berdiskusi ya tadi. Ya, Sharing diskusi lah, aja, sharing Kita lah. sharing, kita discuss kalau ada fenomena kayak ini, kita sebagai dari sudut pandang cafe owner ini kita mesti ngapain, terus kemudian dari sudut pandang si barista ini harusnya gimana, dan kita juga nggak bisa menghakimi, oh ini salah kalau ngelakuin ini, si kafenya yang hijack juga salah, kita juga nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat dari semua sisi big picture-nya. Yeps. Ya, mungkin satu hal lagi sih kalau dari kita sebagai coach ya, kita ngomong ya. Ya, kita cuma bisa membuat legacy aja. Oh, meninggalkan legacy ya. Ya udah kan semua everyone know. Ya udah gitu aja sih ya. Paling cuma coach itu ya cuma hero di balik layar lah. Gitu. Ya. Ya kebetulan aja sih kayaknya kalian gitu. Kayak kebetulan aja nih. Coba bikin lagi nih. Create lagi nih. Ya lah. Let's see. Iya lah, kita lihat lagi. Oke, jadi Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Tinggal tunggu tanggal main. kapan? Tahun ini 2023 ini periode yang baru ini akan ada ininya lagi nggak?
penerusnya Mungkin yang ada. ikut Mungkin ada. dari Nordic? Ya, mungkin ada. Woi. Dilihat. Ya. Oke. Kita akan tunggu nanti ya. Berarti penampilannya di kan di regional timur udah dong berarti. Nah, berarti kita 2023 2024. Oh, Iya. periode tahun depan. Iya. Ya, 2024 berarti 2023 2024. Berarti tahun ini skip dulu ya. Skip. Tahun ini skip dulu mencari bibit-bibitnya ya. Iya. Oke. Nanti kalau butuh bantuan saya boleh. Siap. Biar saya ada alasan main ke Surabaya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itu aja sih, udah cukup itu ya. aja. Cukup ya. Oke, thank you Koko Chris dan Koko Richard ya. Kita close hari podcast ini. Oke, teman-teman, thank you ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan pencerahan buat kita semua. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Ching Chow. Ciao.